Perwakilan ada. Dari Allah Subhanahu Wa Taala atas izin dan inayahnya kita dapat hadir kumpul di ruang rapat seperti mulai dari hari Minggu kemarin sampai hari Senin melakukan rapat menindaklanjuti yang kita yaitu Kabupaten Seluma. Bapak-bapak dari perusahaan maupun dari pihak pengumpul sawit mengetahui apa yang diinstruksikan gubernur yang pertama berdasarkan laporan dari dinas masalah harga TBS di pabrik ditetapkan Rp1.200 per kilogram dengan toleransi sebesar 5%, sehingga nanti ke pabrik dan harga yang sudah ditentukan pihak provinsi, pihak kota masing-masing. Maka pemerintah kabupaten ini masa desakan dari masyarakat dan dikhawatirkan ini berkepanjangan, maka dan arahan dari Pak Bupati supaya kita semua setelah rapat ini nanti pihak pemerintah akan memantau baik pabrik pengumpul sejauh mana tindak lanjut hasil instruksi gubernur dan merupakan sudah kesepakatan di provinsi. Saya selaku pemerintah daerah Kabupaten Seluma saat ini sangat mengharapkan kita semua mentaati ini, karena sama-sama mengetahui, karena seluruh kabupaten akan menindaklanjutinya ini. Dan setelah pantauan kami di lapangan nanti ternyata ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan hasil instruksi gubernur atau kesepakatan di provinsi, maka pemerintah daerah akan menyurati atau memperingatkan tegas terhadap pihak-pihak yang tidak taat terhadap putusan ini. Ini nyangkut orang banyak. Kalau selama ini pemerintah daerah tidak pernah memanggil pihak perusahaan menanyakan harga pabrik dan lain sebagainya, sehingga dianggap aman-aman saja. Namun dari bulan puasa kemarin sampai saat ini kayaknya gejolaknya luar biasa. Kalau kita baca di grup sawit ini nggak enak kita bacanya. Maka sebagai pemerintah daerah sangat tidak menginginkan hal-hal yang buruk itu terjadi khususnya di kabupaten kita ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Sekda yang saya hormati, Pak Asisten 1, Pak Kepala Dinas, Pak Sekretaris, Pak Kepala Badan, pimpinan perusahaan yang ada di Kabupaten Seluma yang saya hormati, yang sempat hadir pada hari ini, rekan-rekan pengumpul dan juga rekan-rekan media serta para undangan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih diberi nikmat sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Kami sebagai petani dalam rangka menghadiri undangan pemerintah daerah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak yang saya hormati, pertama yang ingin kami sampaikan, saya sebagai petani juga sebagai pengumpul mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Seluma yang telah mengadakan acara ini. Dan juga kami mohon maaf, mungkin kami dari teman-teman banyak yang belum hadir karena mungkin undangannya kemarin agak mendadak. Nah, terlalu sore undangannya sampai ke kemarin. Nah, jadi pertama yang ingin pandangan saya sebagai petani,
ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah apa namanya, ini sebagai mungkin langkah awal untuk apa namanya menentukan harga. Ini adalah langkah sporadis gitu, yang mungkin untuk langkah pertama bisa. Nah, tapi dalam hal realisasi di lapangan ini mungkin akan menjadi belum tentu bisa direalisasikan. Nah, dalam hal kita menyadari, saya kebetulan lama juga kerja di perusahaan. Mungkin saya tidak tahu klausul ada atau tidak di dalam hal peraturan pendirian sebuah perusahaan yang menentukan bahwa pemerintah bisa menentukan harga harus sekian. Karena perusahaan saya yakin didirikan untuk mendapatkan profit. Nah, tapi langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini difasilitasi oleh gubernur, kami sebagai petani mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dalam hal langkah menentukan harga. Karena di provinsi lain sebenarnya penentuan harga seperti ini sudah lama, tapi saya belum pernah meneliti dan memastikan apakah penentuan harga ini dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan di provinsi lain itu. Saya belum tahu juga, karena saya dapat terus info dari provinsi-provinsi lain. Nah, kalau saya tanya, mereka kirim semua, ini teman-teman yang petani-petani dari provinsi lain. Nah, yang kedua, harapan saya kepada pemerintah, terutama pemerintah dulu, yaitu mempalitkan jumlah produksi kelapa sawit Kabupaten Seluma ini. Nah, karena begini, kalau menurut pandangan saya, produksi Kabupaten sawit Kabupaten Seluma ini sungguh luar biasa. Karena di pabrik SPS yang di Pino, itu kalau ditanya dengan supir, boleh ditanya pagi-pagi, dari mana Pak bawa sawit? Sebagian besar dari Talo, Semidang Alas. Nah, juga yang di jalur 2, Herwan Saleh, itu bawa buahnya ke PSL Pak, Sulau. Ke Sulau Pak, itu perwakilan PT BSL. Nah, dan juga buah sawit yang dari apa namanya Bangkahan, Patok 100, itu tidak ada mungkin yang masuk ke AIP maupun Agri Andalas. Semua ke Benteng, ke utara. PCSL, Algra, PT Bio, PMS Pak. Dan ada lagi yang satu di sebelah PT Bio, SME ya Pak namanya itu. Nah, itu Pak, itu yang terjadi sebenarnya di Kabupaten Seluma. Kami Pak, yang dari Kabupaten Seluma, kalau mau ke Bio bingung Pak. Dulu waktu jalan di air bakul sangat jelek, itu kami tidak ada pilihan Pak, selain menjual ya ke sekitar sini. Nah, karena kita tidak bisa melewati kota, jalan kota. Nah, kalau dulu kami masih curi-curi lewat Dendam Pak, sekarang tidak bisa lagi. Harus kita keliling muter ke Benteng Pak, baru ngarah ke Bio. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi harapan kami dalam hal ini pemerintah, tolong dipalitkan berapa sebenarnya luas kebun, umur tanaman, dan potensi TBS. Nah, dari situ mungkin kita bisa menentukan berapa lagi pabrik yang harus didirikan di Kabupaten Seluma ini. Nah, harapan kita sebagai petani di Kabupaten Seluma, tidak ada buah dari Kabupaten Seluma ini yang keluar ke kabupaten tetangga, baik Bengkulu Selatan, Kaur, Benteng Utara. Bahkan dulu kami jual buah itu ke Muko-Muko, nah, ke PT di Bantal ya Pak, lewat Ibu dulu. Nah, jadi harapan ke depan, semoga langkah apa namanya strategis jangka panjang mungkin bisa diambil. Dan juga harapan saya dalam hal mencari investor, karena ini untuk menstabilkan ekonomi, ini investor kalau bisa
jangan di grup yang sama. Maaf ya kepada rekan-rekan aku yang sudah punya pabrik di sini, untuk persaingan ini investornya kalau bisa grup yang berbeda, atau harapan saya yang paling bagus sekali adalah BUMN. Nah, karena saya yakin ekonomi suatu negara akan berjalan dengan baik jika pemerintah punya kekuatan untuk mengendalikan ekonomi, punya kekuatan untuk menentukan. Contoh barang, kalau misalnya ada pabrik pemerintah juga, dan ada juga tangki timbun CPO pemerintah juga, sekarang perusahaannya nggak bisa jual, numpuk, pemerintah mungkin bisa kampung. Nah, ini memang langkah yang jauh, langkah yang sangat jauh, mungkin Bengkulu Seluma tidak bisa sendiri, tapi harapan saya sebagai petani, mungkin di sini kan ada Pak Sekda yang mungkin bisa langsung Sekda provinsi, mungkin bisa ke menteri kemana, itu yang bisa dilakukan. Karena sawit ini Pak adalah investasi yang panjang, 3 tahun kami tanam baru buah. Nah, setelah buah Pak, 30 tahun ke depan baru ditebak. Dan kalau tanah ini mau kami ganti dengan tanaman lain, akar sawit ini Pak, kalau bukan dibongkar mungkin pakai traktor yang canggih, tidak bisa Pak ditanami lagi yang lain. Saking kerasnya tanah itu Pak. Itu harapan kami sebagai petani yang untuk ini langkah ke depan mungkin yang bisa dilakukan untuk kami, terutama ini mengharapkan sekali adanya pabrik tambahan untuk menampung ini. Karena terus terang saya sebagai petani sekarang ini kalau di rumah antri yang datang, Pak boleh saya manen hari ini, mohon maaf Pak hari ini sudah ada orangnya, besok Pak belum, sudah ada orangnya, kapan Pak? 3 hari ke depan. Saya jadwal begitu Pak, karena yang terjadi kalau saya tidak stok buat numpuk di gudang 3 hari, 4 hari numpuk di gudang Pak, baru berangkat ke pabrik, sampai ke pabrik 3 malam pulang nginap. Yang terjadi busuk, dipulangkan sama abang-abang ini 3,5 ton, 4,5 ton Pak. Nah yang terjadi adalah di pabrik harga 1.000 kami beli 500. Nah itu Pak yang terjadi. Nah kami kalau bertindak sebagai pengumpul saya beli 500 gram. Karena begini hitungan saya, buah yang diterima oleh pabrik itu hanya kemungkinan itu dari 10 ton di bawah itu 6 ton sampai 7 ton. Dengan 3 malam mobil ngantri nginap di pabrik, operasional berapa? Itu yang terjadi. Dan susutnya dari kalau itu 7 malam minimal 7% susutnya. Itu Pak sawit. Sawit ini kalau 1 malam 1,5% susutnya. Kalau untuk berikutnya dia berkurang 1%, begitu saja ininya. Nah jadi dalam hal ini kami sangat mengharapkan sekali. Kebetulan Pak saya punya grup petani dan pengumpul Pak. Harapan mereka adalah untuk menambah pabrik yang ada di Kabupaten Seluma. Nah, sehingga nama Kabupaten Seluma ini mungkin banyak nanti, karena begini, PPN sawit ini 10%. Jadi kalau harga sawit ini murah, penghasilan negara ini juga dikit. Mohon maaf, defisit APBN akan tambah banyak. Akan tambah banyak utang negara Indonesia ini. Nah, ini yang akan terjadi. Nah, kita berharap ya pemerintah, perusahaan, dan kami petani bersinergi supaya sama-sama maju bersama untuk keutuhan NKRI ini. Nah, ini yang harapan kami. Karena betul kata Pak, saya menghargai kata Pak asisten 1 tadi, jika semua sudah sakit, maka yang akan terjadi itu yang macam-macam. Nah, rakyat ini terus terang kami ini memang petani sawit ini boleh dibilang saya petani sawit ya, tidak ada pembinaan sama sekali Pak. Bahkan kami subsidi juga susah Pak. Bahkan Pak, seakan-akan tidak boleh gitu lah sepertinya. Saya berhenti Pak dari dulu pupuk subsidi karena luar biasa
pengawasannya Pak. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Oh, saya berhenti saja Pak. Ini keluhan kami sebagai petani Pak. Nah, itu yang terjadi. Jadi harapan kami tidak lain tidak bukan agar maju bersama untuk keutuhan NKRI. Jadi mari kalau membutuhkan apa namanya ini masukan untuk pendataan kebun Pak, mari kita sama-sama Pak mendatanya. Saya siap membantu Pak. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mungkin inilah adanya saya kalau ngomong ceplok-ceplos, tapi omongan saya ini tidak apa namanya ini berbekas dalam hati. Ini adalah demi kebaikan bersama, demi kemajuan bersama. Lebih dan kurang mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun kalau dulu pemerintah daerah, karena kalau pemerintah terlalu banyak campur tangan juga salah, tidak campur tangan juga salah. Dulu kita memberi izin terhadap pabrik-pabrik yang sudah ada, karena mereka jangan sampai izin sudah diberikan tapi mereka kekurangan buah. Dulu sangat selektif kita untuk memberikan izin. Harapan kita, kenapa pemerintah tidak boleh terlalu jauh campur dengan perusahaan ini? Harapan kita akan terjadi harga pasar yang menentukan, bukan pabrik yang price maker menentukan harga, tapi pasar antara yang punya pabrik dengan petani dan supply demand. Kalau ininya banyak, harganya sekian. Nah, pemerintah tinggal mengawasi supaya baik perusahaan petani itu berjalan baik dan saling menguntungkan. Namun kalau menurut penjelasan dari petani sawit tadi, selintas selayaknya pemerintah daerah akan mempermudah izin karena overproduksi. Jadi sudah dibawa kemana-mana yang akhirnya menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Nah, apa yang disampaikan pengumpul, saya jawabnya gampang tadi. Kalau pabrik menerima sawit kami mahal, kami akan membeli mahal. Apa yang disampaikan asisten satu tadi, pabrik itu profit oriented. Dia selalu berpikir keuntungan. Namun dengan saat keadaan-keadaan tertentu, perusahaan juga harus memikirkan masyarakat. Tidaklah aman sebuah daerah atau negara apabila masyarakatnya bergejolak. Termasuk perkebunan swasta murni yang besar. Pemerintah menginginkan keberadaan perusahaan-perusahaan besar itu adalah berkah untuk masyarakat atau desa-desa sekeliling tersebut. Karena tempat orang melampiaskan pengaduan ke pemerintah. Pemerintah dianggapnya tidak peduli dengan mereka. Padahal tidak. Kita pemerintah itu, masyarakat atau pengusaha harus juga kita lindungi. Keberadaan perusahaan juga menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. Sehingga harapan pemerintah itu, antara perusahaan dengan masyarakat itu terjadi komunikasi yang saling menguntungkan. Bukan hanya perusahaan semata-mata yang kesempatan menekan masyarakat. Ke depan akan dipelajari dan saya akan, kalau perlu saya akan ada gubernur. Kenapa bulan puasa itu selalu harga di TBS itu turun, baik sawit maupun karet. Padahal masyarakat saat itulah membutuhkan belanja yang banyak. Nah, di mana saya belum juga tahu alasan perusahaan melakukan manajemen seperti itu, sehingga ada kesan-kesan yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sejahtera buat semua. Yang terhormat Bapak Sekda, yang terhormat Bapak Kadisbun Seluma, yang terhormat Bapak Asisten 1, dan Bapak-bapak Kepala Dinas, anggota sekretaris, dan kawan-kawan dari media, dan juga perwakilan dari petani pengumpul dan kawan-kawan dari perusahaan yang ada di Kabupaten Seluma. Saya Samsul Bahri dari PT Agrindo Indah Persada ya Pak, di Desa Tumbuhan.
menyikapi beberapa kondisi saat ini, Pak, perlu juga saya sampaikan, karena ini mohon maaf sebelumnya kalau dari apa yang saya sampaikan itu ada kekurangan, mohon dikoreksi. Tapi kita melihat dari kondisi secara overall, Pak. Kita tidak bisa melihat kondisi itu dalam 1-2 bulan. Tadi yang saya tambahkan seperti disampaikan Pak Sarjan, memang kondisi saat ini ya Pak, bukan seperti tahun-tahun sebelumnya, bukan seperti 5 tahun yang kita berjalan, yang kita jalanin. Dan memang dari tahun ini yang puncaknya itu. Nah, faktor puncak ini sebenarnya kita perlu kaji beberapa hal. Itu ada banyak faktor ya Pak. Bisa jadi dari growth produksi yang pesat melebihi dari budget yang kita prediksi. Itu bisa jadi dari tahun tanam yang semakin meningkat, banyak produksi perkebunan yang baru bangun, ataupun juga dari jumlah pabrik yang kurang, ataupun ada pabrik juga beberapa yang rusak. Dan juga faktor terakhir itu faktor cuaca. Faktor cuaca juga berpengaruh dengan produksi yang ada di setiap tempat. Hal ini bukan kita alamin hanya di Seluma. Pengalaman saya juga dari Riau, Medan, Palembang. Palembang mungkin yang paling parah ya Pak. Kalau sudah musim puncak, itu memang kita kelimpungan juga. Nah di sini kita sebagai pabrik yang murni beli buah luar, secara pembelian kita sudah lakukan secara optimal. Dapat saya sampaikan, kita hanya pabrik kapasitas 30 ton, maksimal bisa olah hanya 600 ton per jam. Sejauh ini per hari, sorry Pak, maaf, per hari 600 ton per jam. Saat ini kita sudah olah hampir 600 dan olah 24 jam atau olah lanjut. Itu alhamdulillah beberapa kerusakan kita sambil olah, kita perbaikin. Dan sejauh ini kita maintain pengumpul yang sudah setia masuk ke kita. Kita tidak ada istilahnya stok terima TBS itu nggak ada kecuali pada saat libur lebaran. Kadang-kadang hari libur biasa aja itu kita tetap terima TBS. Problem kita dengan kondisi sekarang dari sisi pabrik pun bukan tidak ada problem Pak, kita pun mengalami problem. Problemnya itu dengan maksimal olah seperti itu kita kesulitan di preventive maintenance dari sisi pabrik. Kita sendiri sebenarnya lagi ada perbaikan boiler dan juga mutu CPO yang kita jual ke trading itu FFA di bawah 5. Dengan kondisi sekarang rata-rata FA produksi kita itu di atas 5%. Itu 5,5 terakhir. Kita punya tangki, 2 tangki kapasitas 500, itu semua FFA di atas 5. Saya pun dikomplain oleh trading di pusat. Mereka tidak akan mau beli kalau kondisi CPO kita pun masih di atas 5. Nah ini yang problem yang ada di sisi kita juga Pak, yang perlu saya sampaikan. Tapi sejauh ini kita tetap bekerja sama dengan baik dengan para pengumpul yang ada di Seluma. Mungkin bapak-bapak yang hadir yang di sini juga merasakan, dan dari sisi harga pun sejauh ini kita mengikuti atau rata-rata hampir di atas harga disebut. Ada demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baru kali ini juga kami diundang dalam rangka untuk membahas ataupun membicarakan berkaitan tentang perkembangan harga TBS di khususnya Kabupaten Seluma. Karena kalau sebelumnya yang sudah berjalan selama ini kami selalu dikoordinasi langsung oleh Dinas Pertanian, terdahulu Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu. Dan hal tersebut memang sesuai dengan SK Gubernur, karena kami adalah salah satu tim penetapan harga TBS untuk Provinsi Bengkulu juga Pak. Yang mana mungkin dapat kami perkenalkan di sini, kami di Provinsi Bengkulu ada asosiasi perkebunan kelapa sawit, yaitu namanya GAPI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Cabang Bengkulu.
Dan untuk di Seluma kita ada 3 anggota, yaitu PT SIL, kemudian PT MSS, kemudian Agrian Dallas. Terdahulu BTPN tergabung, tapi saat ini nampaknya masih belum tergabung. Nah, total keanggotaan daripada GAPI cabang Bengkulu itu lebih kurang ada 10 anggota, mulai dari Agromuko dengan luas kebun lebih kurang 100-an ribu hektar untuk yang tergabung dalam GAPI. Nah, di sini Pak mungkin sekedar kami informasikan, dan ini momen yang sangat tepat bagi kami untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan informasi yang berkembang simpang siur berkaitan dengan penetapan harga TBS ataupun harga TBS yang berlaku di tingkat pabrik, bahwa untuk yang menetapkan atau menentukan harga yang sebagai acuan atau pedoman harga untuk harga TBS tentunya adalah tender harga CPU. Tender harga CPU itu untuk kita, negara Indonesia maupun Malaysia, itu adalah penghasil utama CPU dunia. Namun lagi-lagi yang menentukan harga CPU dunia itu di Rotterdam, Belanda. Di Rotterdam, Belanda. Kemudian kalau untuk di Indonesia kita mengacu untuk tendernya itu ada di Belawan Medan, KPB Belawan Medan yang dilakukan oleh BTPN. Nah, kami anggota GAPI selalu mencermati dan selalu berpedoman sebelum menetapkan harga TBS itu dengan harga tender CPU yang di KPB Medan, Pak. Selanjutnya, Pak, dapat kami informasikan juga bahwa untuk kita di Provinsi Bengkulu, kenapa mesti beda harganya dengan Jambi, dengan Palembang, dengan terlebih Sumatera Utara? Kenapa demikian? Karena kita Provinsi Bengkulu ini, Pak, dari harga penetapan CPU, harga KPB Medan, itu kita masih harus minus ataupun ada pengurangan sampai dengan Rp350 per kilo. Siapa yang melakukan pengurangan? Ini adalah pembeli, buyer. Siapa pembeli? PT Wilmar, PT Musimas, PT Sinarmas, dan lain-lain, Pak. Pelaku pembeli besar yang selama ini adalah pemain-pemain ekspor CPU. Kenapa sampai minus Rp350? Karena memang untuk pengapalan di pengiriman CPU melalui Pelabuhan Pulau Bayi itu tidak bisa semua jenis kapal bisa masuk. Baru sampai batas maksimum 3.000 gross ton. Itu satu kendala, Pak. Dan ini sudah kami bahas dengan Pak Gubernur melalui GAPI, dan kami sudah ada kerjasama dengan pihak Pelindo 2 di Pelabuhan Pulau Bayi. Alhamdulillah sudah ada rencana untuk, bukan hanya rencana, tapi sudah ada kegiatan untuk membangun tangki berkaitan dengan curah cair khusus CPU, Pak. Ada terminal khusus curah cair nantinya di Pulau Bayi. Harapan kita pada saat ada overproduksi semacam ini, jadi daya tampung untuk tangki timbun itu sudah tersedia di Pelabuhan Pulau Bayi. Jadi kita sudah jauh ke sana, Pak. Sudah jauh ke sana untuk memikirkan ini semua. Nah, kembali ke yang tadi bahwa harga penetapan tadi sampai Rp350 tadi itu memang kalau seandainya kapalnya bisa lebih besar 10.000 misalnya, sekali angkut 10.000, tentunya kos akan jauh lebih rendah, biaya akan lebih rendah dibandingkan kalau hanya sekali datang ngambil 3.000 kembali lagi balik lagi 3.000, biaya operation kapal hampir sama antara yang 3.000 dengan 10.000. Ini mungkin bisa kami meluruskan, Pak. Jadi ini bukan semata-mata perusahaan CPU ataupun pabrik CPU yang menetapkan harga secara sepihak. Jadi kami pun terkait juga dengan pembeli, buyer, Pak. Gitu, Pak. Kemudian
yang kami sampaikan juga Pak, mungkin perlu kami sampaikan. Penetapan harga TBS ataupun harga TBS ya, yang berlaku ini Pak, di pihak provinsi pun kan kesulitan. Kami pun sampai capek. Kami sampaikan, Pak, setiap kali ada penetapan harga TBS, jumlah pabrik di Provinsi Bengkulu ini keseluruhan lebih kurang 30 unit. 30 unit pabrik CPU. Nah, di 30 unit tersebut yang hadir paling 9. Sementara di SK Gubernur tentang penetapan harga TBS itu minimum harus dihadiri, bila harus quorum itu minimum dihadiri 50+1. Jadi setiap kali kami diundang, kami yang hadir PT SIL, Agri Andalas, MSS, kemudian PT Agromuko, DDP, PT Bio Nusantara, selalu itu saja Pak. Kami sudah mengusulkan mohon yang tidak hadir ada satu tindakan, karena kami pun yang hadir, kalau tidak ada tindakan kami apa ininya gitu loh. Bagi mereka yang tidak hadir tidak apa-apa juga. Demikian Pak Sekda kira-kira kan yang dapat kami sampaikan. Kenapa ini harus kami sampaikan di sini? Ini sebetulnya satu momen yang tepat dan sangat bagus dan sangat baik bagi kami mewakili ya Agri Andalas khususnya secara umum gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia cabang Bengkulu juga Pak. Jadi begini Pak, untuk kami terkhusus Agri Andalas menyampaikan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kapasitas olah kami untuk Agri Andalas itu Pak per jamnya adalah 40 ton per jam. Kapasiti olah pabrik kami 40 ton per jam. Seperti himbauan Bapak tadi mengatakan bahwa kita untuk menambah jam olah, saat ini bukan hanya menambah jam olah lagi Pak, tapi kami sudah all out. Kami hidupkan mesin 24 jam sehari selama seminggu full Pak, tanpa maintain Pak, dan ini sangat membahayakan. Semalam ada kawan wartawan menanyakan kondisi ini juga, dan saya sudah sampaikan, seandainya 40 ton per jam kali 24 berarti 960. Kami satu hari maksimum hanya mampu 1100 ton. Dari kebun sendiri 700, dari masyarakat 400 ton Pak. Itu pun ada kelebihan Bapak. Ada kelebihan, itu pun hari Minggu kami mainkan lagi. Jadi karyawan kami pun bekerja all out, non-stop Pak. Bukan hanya mesin, karyawan kami pun non-stop untuk mengejar dan menyikapi perkembangan yang ada di masyarakat kita. Hal ini semua juga tidak terlepas seperti yang disampaikan tadi di awal, bahwa sebelum libur Lebaran memang kondisi kita adalah panen puncak di bulan Juni Pak. Itu istilahnya panen puncak, dan itu setiap tahun setiap perkebunan kelapa sawit akan mengalami panen puncak dan panen trek ataupun panen rendah. Bulan Juni, Juli, Agustus prediksi kami memang terjadi panen puncak, sehingga akan tetap terjadi penumpukan buah. Ditambah lagi dengan libur Lebaran lebih kurang kemarin kami pemerintah 11 hari, kami cuma mengambil 10 hari karena rotasi panen kami Pak itu sebelumnya 15 hari, ditambah libur Lebaran kami 10 hari, jadi total 25 hari. Sementara rotasi teknis budidaya kelapa sawit untuk perkebunan itu 7 hari sekali panen Pak. Jadi kami pun juga terlambat, di kebun kami terlambat panen itu 3 kali rotasi panen. Seandainya sekali panen satu hari 700 ton, kali 3 kali rotasi panen itu penumpukan buah juga terjadi di intern kami juga. Namun walaupun demikian kami tetap membeli TBS dari masyarakat juga Pak, dengan harga sesuai dengan yang sudah disepakati dengan Dinas Perkebunan Provinsi sesuai dengan SK Gubernur. Demikian Pak sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan catatan kemungkinan besar akan kami menyurati Gubernur untuk hal-hal baik penetapan harga dan lain sebagainya, dan termasuk dari pabrik-pabrik yang tidak taat. Namun karena saat ini ya pemerintah juga memaklumi karena saat panen raya, namun persoalan dengan masyarakat ini
tidak bisa kita anggap sebelah mata. Jadi saya tetap mengharapkan dari pihak perusahaan, karena sudah kesepakatan dari provinsi untuk tetap menindaklanjuti hasil instruksi atau keputusan gubernur, baik masalah harga TBS di pabrik dan juga nanti akan berimbas dari pengumpul. Pak pengumpul nanti kalau memang ini ya hanya kurangnya lagi ngambil dengan petani 200 berarti 1000 kali kan. Jadi dan juga nanti hal-hal yang menghambat atau masalah akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi, masalah di kapal juga kami akan menyurati gubernur juga baik pemerintah provinsi untuk segera merespon apa-apa yang diinginkan atau yang diharapkan dari perusahaan agar tidak menimbulkan bagi perusahaan itu biaya yang tinggi, dan dengan harapan perusahaan juga bisa membeli TBS baik dari pengumpul yang berakibat nanti dengan pertanian juga dengan harga yang pantas. Dan Pak, di Kabupaten Seluma memang baru kali ini, kalau selama ini kita tidak pernah terlalu campur tangan, namun kayaknya sekarang pemerintah harus campur tangan minimal untuk mengatasi masa-masa berproduksi ini. Jadi seluruh perusahaan saya minta, dan ini insya Allah ada tindak lanjutnya. Jangan dulu, karena nanti cerita ini panjang Pak. Setiap perusahaan, maka pemerintah itu tidak bisa hanya mendengar sepihak. Kami juga akan, perusahaan juga secara undang-undang di sepanjang performanya perusahaan itu resmi, maka pemerintah akan lindungi. Tapi pemerintah juga harus memprotes atau melindungi masyarakat. Semuanya akan jalan, pemerintah ada di tengah-tengah. Harapan Kabupaten Seluma hari ini merupakan contoh tindak lanjut persoalan masyarakat masalah TBS. Nanti akan kami surati resmi, pengumpul juga, petani juga. Rapat ini kita sama-sama dengar bagaimana kelanjutan. Yang memberatkan perusahaan mungkin pengapalan atau menimbulkan biaya yang besar. Ada juga pabrik yang tidak taat, itu juga nanti mungkin kita akan menyurati pihak provinsi untuk menjadi perhatian ke depan hasil pertemuan kita siang hari ini. Saya rasa cukup sekian. Itu nanti di Seluma ini penghasil TBS ini jauh lebih besar dari kemampuan tampung pabrik, mungkin pabrik juga akan dapat dimana. Soal apa namanya itu satu grup atau grup, ya pemerintah daerah tidak bisa siapa yang mengajukan menginginkan dipelajari secara aturan dipenuhi. Nanti apa yang luas kebun yang ada di Kabupaten Seluma dengan jumlah pabrik yang ada nanti dipelajari secara teknis, nanti perizinan akan mempelajarinya. Karena masalah perizinan itulah tanggung jawab pemerintah. Apakah pemerintah juga menghadap menteri, Pak, kalau berdasarkan ini di rumah jadi masalah. Kebun inti untuk menyiapkan jalannya sudah habis, tapi hasil TBS itu setiap 2 minggu melampaui kapasitas pabrik yang ada di Kabupaten Seluma. Nanti akan kita pelajari. Sehingga makanya ke depan kemungkinan ini akan kita bentuk. Apa namanya? Baik ada pertemuan lah antara perusahaan dengan pengumpul dengan petani supaya nanti ada kesepakatan dan harmonis. Pemerintah daerah mengharapkan cuma itu, tidak berpihak dengan masyarakat secara penuh, juga tidak menzalimi perusahaan. Yang penting keberadaan perusahaan berkah bagi masyarakat, perusahaan tidak rugi tapi profit. Jadi sama-sama enak. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami itu sudah tinggi dan normal. Kan persoalannya itu kami pengumpul ini beli ke masyarakat itu terbatas karena kami mau kirim ke pabriknya Pak Sandali misalnya itu terbatas sehingga kami tidak bisa beli apa yang masuk Pak. Nah, ketika kami membatasi pembelian kami pengumpul seperti kami jualan sayur kangkung Pak. Ini Pak, saya jualan sayur kangkung. Pokoknya Bapak beli, kalau nggak beli
pokoknya beli. Nah, seperti itu kondisi yang ada di tingkat pengumpul seperti itu. Artinya tapi gini saja lah Pak, kalau kita nilai positif, berpikir positif, ini keadilan Tuhan. Kemarin waktu harga tinggi lancar, masyarakat diam-diam saja. Ketika Jawabnya itu sila tanyakan ke masyarakat. Bisa ketika ini persoalan, maka masyarakat teriak-teriak kepada Bapak. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah pejabat untuk memikirkan masyarakat. Betul. Makanya pemerintah itu berada antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan harus dilindungi, masyarakat harus dilindungi. Betul Pak, Nah, betul. Karena makanya- kalau perusahaan pengusaha itu diganggu, dia tidak nyaman, dia akan pergi Pak dari Bukan masalah daerah pergi kita. ini, nunggu dulu. Bisa dengan aku, bisa kamu ngomong masyarakat, jangan ngomong. Makanya Jadi- perusahaan Pak, pengusaha pabrik CPO itu jangan pernah kita ganggu, kita biarkan dia nyaman supaya kita bisa jual TBS sawit kepada mereka. Nah, kalau kita ngomong dengan perusahaan, bisa seperti pemerintahan yang ada di tengah-tengah itu. Perusahaan harus dilindungi, masyarakat dulu. Kenapa kita pabrik kita batasi? Karena kita mikirkan pabrik yang sudah ada, jangan sampai mereka kekurangan buat TBS. Nah, kalau nanti betul-betul terjadi overproduksi setiap 2 minggu, maka kemungkinan pabrik akan kita, orang yang laut akan kita izinkan. Jadi sebenarnya Pak, kalau yang angka 1.200 ditetapkan itu sebenarnya kebijakan kecil solusi lah, salah solusi. Yang persoalan akar persoalan itu kan jumlah buah sawit yang ada punya masyarakat itu sangat tinggi, kemampuan pabrik yang ada untuk menampung tidak ada. Nah, jadi itu Pak. Jadi kalau ada solusi darurat, misalnya biar sama-sama bisa merasakan masyarakat itu, Pemda itu datangkanlah armada angkutan biar masyarakat sementara ini bisa jual sendiri ke pabrik misalnya. Itulah kecil kamu pemerintahan ini nggak usah lama kebun kami bagi kan loh. Karena ini makanya dia bicara dengan aku boleh, dengan petani lepuk kawannya kan karena pemerintah itu perusahaan harus dilindungi, masyarakat harus dilindungi. Kalau pemerintah seenaknya aja memberi izin dengan orang dari pabrik CPO yang pengusaha itu, mereka juga kasihan. Nah, bagaimana? Ini saat-saat yang memang tidak sepanjang tahun. Cuman macam mana kalau coba masyarakat kan jangkanya mungkin sebulan 2 bulan sudah itu normal lagi. Nah, kemarin enak rupanya kebun ada 3 ton. Kalau lancar Pak, kami pengumpul itu bisa selisih tipis dengan itu. Misalnya harganya 1.200, kita kan bisa beli hampir sama, tidak jauh beda. Tapi kan biaya pembusukan, akhirnya beli rendah. Penyebabnya itu umpamanya dari pengumpul, dari masyarakat diterima, tapi nyalurkannya ke pabrik. Di pabrik ngantri lama. Nah, untuk mengurai antrian panjang ini kan, ya harapan kita tadi mereka menambah jam kerja. Menurut ada agregat adalah full. Jangan dipaksa Pak, nanti tambah bahaya kita. Kalau dipaksa itu bisa mesinnya meledak, sudah bahaya. Ya bisa gitu. Kan mereka yang paling tahu. Pemerintah tuh gambaran. Kalau kita tidak menanggapi apa ini yang diperlukan masyarakat yang lah, kita tidak berpihak hanya ke perusahaan. Pemerintahnya harus kiri kanan dihimpun. Nah, harapan pemerintah itu baik perusahaan maupun ini masyarakat hidup itu dapat dan dijual dengan harga yang pantas, perusahaan dapat untung, pengumpul itu Pemda sebenarnya tidak untung loh, tapi tidak